kita kedatangan dua wanita hebat. Ada Bunda Maulani dan juga Bunda Retno. Coba tolong di store suara dulu, Bunda Retno. Apa kabar? Baik. Oke, Bunda Retno. Bunda Maulani gimana? Baik sekali. Selamat sore Mas Tony dan Oke. para pendengar sekalian. Nah, kita akan bercerita dan juga sharing untuk sore ini. Mungkin dari Bunda Maulani dulu, bisa diceritakan kisahnya bagaimana mengalami keterbatasan fisik pertama kali. Jadi balik sejarah nih ya. Balik sejarah. Iya, keterbatasan fisik yang istilahnya Mas Tony itu kalau saya mempunyai amputi di lengan kanan saya. Apa tuh? Amputi itu adalah dipotongnya. Oke. Dipotongnya. Amputasi. Serem sekali ya. Diamputasinya. Amputasi, oke. Diamputasinya tangan kanan tangan saya. kanan. Ini dikarenakan kecelakaan. Kebetulan ayah saya seorang tentara nasional Indonesia pada zamannya. Pada waktu itu saya umur 7 tahun dan saya ikut dengan ayah bertugas di Jayapura. Oh. Ya. Jadi ketika Jayapura merdeka, Irian merdeka, itu tahun 63, ayah saya ditugaskan ke sana dan semua keluarga diboyong. Oke, terus? Di sana. Lalu di tahun 69 ketika itu saya umur 7 tahun. Oke, terus? Ya, kita kecelakaan. Kecelakaan pada hari libur. Satu keluarga jalan-jalan lah. Waktu itu kalau nggak salah tahun baru Islam ya. Ya. Kemudian kita kecelakaan dan yang tidak ikut di mobil itu cuma ayah dan ibu saya. Oh gitu. Jadi keluarga saya ada sekitar 5 kakak beradik ada di dalam mobil itu semua. Dan kakak saya yang perempuan nomor 3 itu meninggal. Dan tangan saya terjepit. Terjepit. Ya, dulu kan kita pakai Jeep Willys. Oke. Jadi ketika hentakan keras, mebelnya tuh maju gitu kan. Aduh. Terus besinya itu, kerangka besinya kan di luar ya, tertinggal gitu. Jadi ketika dia terhentak ya tangan saya masuk gitu loh. Kayak tangan anak umur 7 tahun ini seperti apa sih ya. Gimana ceritanya sampai mengalami keterbatasan fisik? Kalau saya dulu karena virus ya, polio. Oh, polio. Gitu. Oke. Jadi waktu umur 3 tahun demam, lalu disuntik. Lalu besok paginya menurut ibu saya, itu saya langsung nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri gitu. Sampai akhirnya ya udah dibawa sana sini lah, namanya orang tua usaha. Nggak bisa ya sampai sekarang. Dari umur 3 tahun? Iya. Padahal sebelum disuntik polio itu sudah bisa berjalan? Sudah. Oh gitu. Misalnya kita flashback lagi, pernah nggak di satu waktu Bunda Retno bertanya kepada Tuhan, kenapa gue harus diciptakan seperti ini gitu? Enggak sih ya Mas, saya nggak pernah mempersalahkan saya seperti ini sama Tuhan. Dan saya belajar, dan dari hidup saya banyak belajar yang menghitung hari-hari saya, ya bersyukur tentunya. Mungkin kalau saya tidak begini, mungkin hidup saya mungkin lebih jelek atau apa. Tapi gitu. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih saya. tahu. Dan biarkanlah yang menyusun skenarionya dia gitu Iya. Kita tinggal menjalani aja gitu kan. Iya. Oke, kalau Bunda Maulani sendiri gimana? Bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan atau mungkin sedikit protes atau apa ya. gitu? Seingat saya dari mulai saya selesai saya kembali ke rumah setelah 3 bulan, sekolah telat 1 tahun, ya kan? Kemudian saya rasanya nggak pernah punya masalah karena keluarga selalu siap untuk saya. Barangkali benturan yang saya rasakan ketika saya remaja, begitu. Mulai masuk masa suka menyukai teman pria ABG. dan lain-lainnya. Di situ saya sedikit agak
nggak nyaman dengan Nggak nyaman. disabilitas saya. Oke. Karena memang ada beberapa teman-teman laki-laki yang saya harapkan istilahnya begitu ya, bisa lebih akrab dengan saya. Mereka kelihatannya agak terbentur dengan disabilitas saya. Oke. Jadi di masa remaja yang saya merasa agak sedikit, tapi saya nggak protes sama Tuhan karena artinya itu hanya sebagian kecil dari perjalanan hidup saya begitu. Oke. Buat teman-teman mungkin yang mendengar atau yang mengalami seperti saya, ya saya bilang jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, terus optimis, selalu optimis. Dengan kekurangan yang ada pada tubuh kita, ada kelebihan yang Tuhan kasih sama kita yang tidak dimiliki orang lain. Sedap. Oke, Bunda Maulani. Kalau menurut saya sih pesannya ke anak-anak ya. Anak-anak yang mempunyai orang tua dengan disabilitas, saya pikir mereka akan menjadi anak-anak yang hebat. Karena dari kecil mereka sudah terlatih kepeduliannya terhadap kondisi keterbatasan orang tuanya. Oleh karena itu saya yakin mereka nanti akan menjadi warga negara yang hebat. Dan karena saya berpikir menjadi manusia yang hebat itu bukan hanya karena materi, tapi kekayaan jiwa, kemanusiaan itu juga penting. Harus balance. Harus balance. Kondisi penyandang disabilitas itu adalah salah satu cara untuk mengasah rasa kemanusiaan kita. Kalau kita sabar dengan penyandang disabilitas, saya yakin kita bisa melalui kehidupan ini dengan baik. UFM 94,7